Desa Sukamaju terletak di kaki bukit yang asri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Meski hidup sederhana, suasana kekeluargaan yang kental membuat segala kekurangan terasa ringan. Namun, bukan berarti tantangan hidup tidak pernah menghampiri. Setiap keluarga di desa ini, termasuk keluarga Arman, seringkali dihadapkan pada kesulitan ekonomi dan mimpi yang hampir mustahil terwujud. Arman tinggal bersama istrinya, Lina, dan putri tunggal mereka, Mila. Rumah mereka terbuat dari kayu, dengan dinding anyaman bambu di beberapa sisi. Letaknya di ujung desa, menghadap sawah hijau yang membentang luas. Arman, yang sehari-hari bekerja di sawah, memiliki penghasilan pas-pasan, sementara Rina membantu keuangan keluarga dengan menjual kue basah di pasar mingguan. Mila, gadis berusia 10 tahun, selalu ceria dan pintar meski tak punya banyak mainan. Sekali dalam seminggu, Rina akan menghitung dengan cermat berapa uang yang mereka miliki. Terkadang, ia harus memutuskan akan membeli beras atau membayar biaya sekolah Mila. Belum lagi tagihan listrik dan kebutuhan dapur lainnya. Meski seringkali sedih, Rina mencoba tetap tersenyum agar Mila tidak terlalu merasakan kepahitan hidup. Mereka percaya, di balik kesederhanaan, rezeki akan datang jika mereka rajin berdoa dan bekerja keras. Suatu pagi, Arman terbangun lebih awal dari biasanya. Ada perasaan ganjil yang membuatnya sulit kembali tidur. Ia pun memutuskan keluar rumah untuk merasakan udara segar fajar. Saat melangkah ke halaman belakang, ia dibuat terkejut oleh penampakan seekor burung merak berwarna emas yang berdiri di dekat tanaman cabai mereka. Bulu ekornya begitu indah, berkilauan memantulkan sinar matahari pagi. Tidak seperti burung liar pada umumnya, merak emas ini tampak tenang dan tak berusaha kabur. Arman mendekat perlahan, mencoba memastikan apakah pandangannya tidak menipunya. Ketika ia sudah cukup dekat, burung merak itu malah menoleh, seolah menyambut sapaan tuannya. Arman merasa seakan sedang menghadapi suatu keajaiban. Belum pernah ia melihat burung seindah ini, apalagi di desanya yang biasa-biasa saja. Saking penasaran, Arman memanggil Lina dan Mila agar turut menyaksikan. Lina yang masih menyiapkan sarapan, dan Mila yang baru bangun tidur, sontak berlarian ke arah suara Arman. Begitu melihat burung merak emas yang memukau, mereka pun tertegun. Tak ada kata yang terucap selain decak kagum. Inilah pertama kalinya mereka merasakan sensasi berjumpa dengan keajaiban alam yang begitu dekat dan nyata. Sementara ketiganya masih terpukau, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas tanah. Ketika diperiksa, mereka menemukan serpihan logam mengilap berukuran kecil. Arman memungutnya dan mengusap perlahan. Ia merasakan tekstur yang berat, mengilap, dan sangat mirip emas. Rina langsung mengambil serpihan itu dan mencocokkan dengan perhiasan emas murah yang ia miliki. Memang terlihat serupa, seolah tak cukup membuat mereka terkejut di hari itu. Burung merak emas kembali mendatangi halaman belakang rumah Arman setiap pagi. Yang aneh, setiap kedatangannya, selalu saja tersisa serpihan emas kecil di sekitar tempat ia berdiri. Bagi keluarga Arman yang selama ini dihimpit kekurangan, kejadian itu terasa seperti berkah tak terhingga. Namun, di balik sukacita, ada juga rasa was-was. Bagaimana jika hal ini memancing orang jahat? Setelah berkonsultasi dengan beberapa orang kepercayaan, Arman memberanikan diri untuk menjual serpihan emas pertama yang mereka kumpulkan. Hasilnya cukup lumayan, bahkan lebih besar dibandingkan pendapatannya selama sebulan bekerja di sawah. Berbekal penghasilan tersebut, Arman langsung membeli beras, membayar utang warung, dan menyisihkan sebagian untuk biaya sekolah Mila. Rina pun bisa berbelanja bahan kue lebih banyak untuk meningkatkan usahanya. Kabar tentang keluarga Arman yang tiba-tiba memiliki uang lebih mulai tersebar di seluruh desa. Mulanya, orang-orang hanya menyangka Arman mendapat proyek dadakan atau warisan. Namun, ketika terdengar cerita bahwa seekor burung merak emas kerap bertengger di halaman belakang rumah Arman, warga mulai berdatangan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah kabar itu hanya bualan atau benar adanya. Saat warga benar-benar melihat sosok merak emas di rumah Arman, kekaguman dan rasa takjub pun merebak. Anak-anak kecil hingga orang tua saling berebut memotret. Sementara ibu-ibu penasaran menanyakan resep agar burung merak itu mau datang ke rumah mereka. Namun, di sela kekaguman, muncul pula bisik-bisik iri. Tak sedikit yang menuduh keluarga Arman bersekutu dengan hal-hal gaib atau melakukan ritual tertentu demi kekayaan. Seperti layaknya kejadian ajaib yang tidak semua orang bisa terima dengan lapang dada, muncul pula orang-orang berambisi. Suatu malam, ada oknum yang berusaha menangkap burung merak emas saat ia datang ke halaman rumah Arman.
Namun upaya itu gagal total. Burung merak emas seolah mampu menghilang tepat ketika jaring dilempar. Arman, yang terbangun karena mendengar suara gaduh, hanya mendapati halaman yang kosong dan jaring yang tergeletak di tanah. Makin lama, serpihan emas yang terkumpul makin banyak. Alih-alih menimbun kekayaan menariknya, burung merak emas semakin hari tampak semakin akrab dengan keluarga Arman. Ia tidak lagi hanya muncul di pagi hari, tapi juga sering terlihat berkeliling di sekitar rumah saat sore. Bahkan, pernah suatu kali saat Mila pulang sekolah, merak itu menyambutnya di pintu gerbang seolah mengenali tuan rumah. Keakraban ini menumbuhkan perasaan bahagia dan syukur di hati keluarga Arman. Mendengar kabar bahwa keluarga Arman mendapat banyak serpihan emas, beberapa warga menuntut agar semua harta merak dibagi rata. Mereka beranggapan apa yang diberikan burung merak emas adalah rezeki untuk seluruh desa, bukan hanya untuk satu keluarga. Di balai desa, pertemuan darurat pun diadakan. Sebagian warga mendukung Arman, sebagian lagi menuntut adanya keadilan. Dalam rapat itu, Arman mengusulkan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, atau perpustakaan dari sebagian hasil penjualan emas. Ia menegaskan bahwa dirinya tak punya wewenang mengatur burung merak emas, karena burung itu datang dan pergi dengan sendirinya. Setelah melihat niat baik Arman, mayoritas warga akhirnya setuju. Mereka lalu sepakat membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi penggunaan dana pembangunan. Tak lama kemudian, pekerjaan membangun jalan desa pun dimulai. Jalanan tanah yang sering becek saat hujan mulai ditingkatkan menjadi rabat beton. Warga bergotong royong, mengangkat batu, pasir, dan semen. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan, burung merak emas sesekali melintas di langit, seakan menjadi simbol semangat dan keberuntungan bagi para pekerja. Dengan adanya jalan yang lebih baik, desa Sukamaju perlahan-lahan mengalami perubahan. Hasil panen bisa lebih mudah diangkut ke pasar. Warga yang dulunya jarang bepergian kini merasa lebih leluasa. Anak-anak juga semakin bersemangat ke sekolah karena jalannya sudah tidak berlumpur lagi. Pembangunan ini menular ke desa tetangga, yang mulai mengadopsi cara gotong royong serupa. Seiring kemajuan desa Sukamaju, berita tentang merak emas sampai ke wilayah lain. Ada saja orang luar yang datang berbondong-bondong ingin melihat burung ajaib itu. Mereka rela menunggu di sekitar rumah Arman hingga berhari-hari. Ada yang membawa kamera, ada pula yang mengaku peneliti satwa langka. Situasi desa jadi ramai, bahkan kadang merepotkan warga setempat. Melihat potensi kunjungan wisata, beberapa warga mulai mendirikan warung makan dan kios souvenir kecil yang menjual miniatur burung merak. Kehadiran turis ini meningkatkan perekonomian desa. Namun, Arman tetap rendah hati, menolak mengambil keuntungan pribadi secara berlebihan. Baginya, yang terpenting adalah menjaga kesejahteraan bersama dan, tentu saja, keselamatan burung merak emas. Meski kini kondisi ekonomi keluarga jauh lebih baik, Arman dan Rina tidak ingin Mila tumbuh menjadi gadis manja atau materialistis. Mereka tetap menanamkan nilai kerja keras, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Mila pun rajin membantu ibunya menyiapkan kue, dan kadang ikut ayahnya ke sawah untuk belajar mencangkul. Keajaiban burung merak emas tak membuat mereka lupa diri. Sayangnya, keserakahan selalu menemukan jalannya. Beberapa orang dari luar desa berpura-pura menjadi wisatawan, diam-diam merencanakan penangkapan merak emas untuk dijual di pasar gelap. Pada suatu malam gelap, mereka mencoba menyelinap ke halaman rumah Arman. Namun, lagi-lagi burung merak itu menghilang tepat sebelum mereka berhasil mendekat. Aksi itu berhasil digagalkan oleh warga yang berjaga. Suatu malam, Arman mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat seekor burung merak raksasa bercahaya, menari di atas hamparan padi yang menguning. Di sekeliling merak itu, tampak cahaya-cahaya kecil seperti bintang berjatuhan, berubah menjadi serpihan emas di tangan warga desa. Sebuah suara lembut berbisik, "Jagalah kebaikan, peliharalah keikhlasan, dan kau akan terus melihat keajaiban." Ketika terbangun, Arman merasa terharu dan tercerahkan. Arman menceritakan mimpi itu kepada Rina dan beberapa tetua desa. Mereka menafsirkan bahwa kehadiran burung merak emas adalah simbol dari kebaikan yang tumbuh subur dan menjadi pengingat agar warga tidak terjebak keserakahan. Tetua desa mengajak semua orang untuk terus menjaga suasana desa, agar tetap rukun, saling tolong, dan menjauhi iri hati. Sejak pembangunan jalan dan fasilitas umum sukses, desa Sukamaju dijuluki desa penuh keajaiban. Tidak hanya karena burung merak emas, tapi juga karena perubahan sikap masyarakatnya. Kebersamaan dan gotong royong semakin kuat. Warga yang dulunya pasif kini aktif berkontribusi,
Mulai dari pengelolaan sampah hingga program pertanian organik, Arman dan Rina terus menyalurkan dana hasil penjualan serpihan emas kepada keluarga miskin, panti asuhan, dan upaya perbaikan sanitasi. Mereka menyadari, jika dulu mereka saja bisa merasakan pahitnya hidup, tentu masih banyak orang di luar sana yang butuh uluran tangan. Kebahagiaan mereka bukan sekadar menumpuk harta, melainkan melihat senyum orang-orang yang tertolong. Kita tidak tahu sampai kapan burung merak emas itu akan tetap di sini, kata Rina suatu sore. Arman mengangguk, kemudian menjawab, ya, tapi satu hal pasti, semua keajaiban ini mengajarkan kita untuk selalu berbagi. Jika kita berhenti berbuat baik, burung merak emas mungkin akan pergi. Sejak percakapan itu, mereka sepakat untuk memfokuskan diri pada usaha sosial dan menjaga kerukunan antar warga. Kekhawatiran akan upaya pencurian burung merak emas membuat warga rutin melakukan ronda malam. Setiap kali warga berkeliling, mereka sering memergoki kilasan bayangan merak itu di pucuk atap atau di sela pepohonan. Terkadang terlihat sekilas cahaya keemasan berkelebat, menimbulkan rasa aman sekaligus magis bagi para penjaga malam. Lambat laun, media nasional pun mulai meliput kehidupan desa Sukamaju. Para jurnalis menyoroti kisah keajaiban merak emas yang mengubah desa miskin menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera. Banyak pula penduduk dari desa lain ingin belajar bagaimana cara memanfaatkan berkah alam secara arif. Arman, Rina, dan warga Sukamaju menjadi inspirasi karena tidak rakus, tidak eksploitatif, dan memilih berbagi demi kemaslahatan bersama. Hingga saat ini, burung merak emas masih sesekali muncul di halaman rumah Arman, meninggalkan serpihan emas dan rasa kagum bagi siapa saja yang melihatnya. Namun, makna sejati dari kehadiran burung merak itu bukan lagi semata tentang rezeki melimpah, melainkan tentang kebersamaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Desa Sukamaju pun menutup lembaran kisahnya dengan penuh harapan dan rasa syukur, siap membuka babak baru di mana masyarakatnya terus berinovasi tanpa melupakan makna sejati dari apa yang disebut keajaiban. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk keseruan cerita lainnya.